pada tahun 1968, di hutan tropis Vietnam yang lebat. Sebuah regu tentara Amerika diserang makhluk misterius saat menjalankan tugas. Satu persatu anggota regu berteriak lalu hilang. Hanya menyisakan kapten, tapi akhirnya ia juga diserang. Mengerikan, tak ada yang melihat jelas wujud makhluk itu. Untuk mencari regu yang hilang, tim elit bernama Vulture dikirim ke lembah terpencil. Mereka kira ini hanya misi penyelamatan biasa, tapi yang menanti mereka melampaui imajinasi. Segerombolan dinosaurus ganas yang dihidupkan oleh eksperimen ilmiah Soviet. Tim burung Nasar, dipimpin Sersan Ryan Baker, mendapat perintah ke lembah usai misi penyelamatan sandera. Saat mendarat, Baker yang kesal karena tak sempat merayakan misi sebelumnya, mendengar penjelasan tugas. Dua regu yang menyelidiki lembah telah hilang. Radio sunyi dan tak terlihat dari udara. Jelas sesuatu terjadi di sana. Tugas burung Nasar adalah menemukan mereka, atau setidaknya melaporkan sesuatu. Mereka juga diperintahkan untuk tidak menjadi pahlawan sebelum tahu apa yang ada di lembah. Usai istirahat dan siapkan peralatan, helikopter antar mereka ke tengah lembah. Begitu mendarat, tim langsung posisi siaga dan tempur. Dari helikopter, mereka lihat jalur sempit seperti jejak binatang. Dengan tapak kaki besar, mungkin gajah atau sesuatu yang musuh gunakan. Baker perintahkan fokus cari tim Green Beret yang hilang. Dalam kegelapan, mereka menemukan jejak kaki yang dilihat dari helikopter. Berbentuk kaki burung namun sangat besar, serta bulu-bulu besar seperti milik Liberes. Lion, anggota tim, menduga itu burung unta Amerika Selatan. Saat itu, rekan mereka menemukan ransel berisi peta dan buku catatan. Peta menandai stasiun penelitian nomor 4. Sementara buku catatan berisi tulisan, "Semalam kami kehilangan Louis. Sesuatu memburu kami." Baker memerintahkan tim mengikuti jejak itu. Kemungkinan arah yang diambil regu Green Beret. Tim bergerak waspada, lalu bayangan aneh melintas dalam gelap. Semakin masuk hutan, suasana makin mencekam dengan bau menyeramkan. Tiba-tiba, raungan keras mengguncang hutan, membuat tim terpaku. Mereka mengamati sekitar dengan fokus. Hampir tak berani bernapas, karena raungan itu mendekat. Saat hendak maju, Baker diserang dan diseret sesuatu. Dalam gelap gulita, ia tak melihat penyerang, hanya menembak ke arahnya, dan akhirnya lolos. Kembali ke tim, Baker yakin itu bukan harimau, melainkan monster, dan mereka harus segera tinggalkan wilayahnya agar tak jadi mangsa. Tim bergegas menuju stasiun penelitian. Di sisi lain, tim tentara Rusia mendengar tembakan burung Nasar dan mendekat. Saat menemukan peluru Amerika, mereka tak sadar seekor dinosaurus besar mengintai. Lalu tiba-tiba menyambar kepala seorang tentara Rusia. Saat rekannya menyadari ia hilang, mereka mengikuti jejak darah, tapi hanya menemukan mayat tak utuh. Tentara itu telah dimakan dinosaurus. Komandan Rusia mengira ulah tentara Amerika, memerintahkan anak buahnya mencari dan membalas dendam. Di sisi hutan ini, tim burung Nasar bergerak hati-hati sambil menduga-duga apa makhluk itu. Mereka kira mungkin spesies baru. Tiba-tiba, Lion menemukan gigi-gigi raksasa di tanah. Binatang biasa tak mungkin punya gigi seperti itu. Sersan Baker mengumpulkan tim. Melihat gigi besar itu, ada anggota yang ingin kembali ke pangkalan demi keselamatan. Tapi Baker bersikeras lanjutkan misi. Tim terpaksa patuh dan melanjutkan. Belum jauh, mereka menemukan gua dan memeriksanya. Seorang anggota merasa ada sesuatu di kaki. Ternyata jasad anggota Green Beret yang mereka cari. Setelah memeriksa, luka-luka itu tak mungkin disebabkan manusia atau binatang biasa. Saat masih terpaku dan bertanya-tanya seberapa besar monster itu, makhluk itu muncul dari kegelapan. Bukan cuma satu, melainkan sekawanan dinosaurus. Tim segera menembak, menyerang mereka. Namun, peluru hanya memperlambat gerakan mereka. Menyadari bahaya besar, Baker memerintahkan mundur. Beruntung, setelah serangan terkoordinasi, mereka berhasil membunuh satu dinosaurus. Tapi, Tucker, seorang anggota, hilang. Mereka menyusuri gua mencari jalan keluar. Saat mengira sudah aman, ternyata mereka masuk sarang dinosaurus. Saat menyadari satu dinosaurus mendekat, mereka memanjat tali merambat. Dinosaurus itu nyaris menggigit kaki Baker. Ia menembak ke bawah, lalu buru-buru memanjat keluar gua. Meski lolos dari cengkeraman dinosaurus, hanya Baker dan Lion yang tersisa. Terpisah dari tim, Lion menilai maju lebih lanjut berbahaya dan mengusulkan mundur.
Tapi Becker bersikeras menyelesaikan misi, mencari tahu apa monster itu dan menemukan rekan lain. Di sisi lain, anggota tim yang keluar dari gua masih bertanya-tanya apakah semua dinosaurus di gua telah mati. Tiba-tiba, sesuatu melintas di depan mereka dengan kaki raksasa. Sebesar tiang besar, tim terpaku, hanya bisa menatapnya. Saat fajar, Becker dan Lion tiba di tanah kosong dan menemukan batu aneh. Ketika mendekat, batu itu bergerak. Seekor dinosaurus yang sedang tidur kini mulai bangun. Mereka menahan napas, bergerak pelan untuk kabur. Tapi, anak-anak dinosaurus melihat mereka. Anak dinosaurus membangunkan induknya. Dinosaurus itu langsung mengejar dua manusia kecil, yang bagi mereka hanyalah sarapan. Lion menembak untuk menghentikannya, tapi kulit dinosaurus itu tebal. Peluru bagai menggelitik. Mereka lari sekuat tenaga. Dinosaurus besar itu lebih lambat dari yang kecil. Setelah bersembunyi di semak, saat mereka terengah-engah, dinosaurus itu muncul lagi, memotong jalan, lebih cerdas dari dugaan. Ia meraung keras, mengguncang hutan. Di sisi lain, anggota tim yang lolos dari dinosaurus besar ingin mencari Becker dan Lion lalu kabur bersama. Satu orang menolak masuk hutan, karena di sana hanya ada dinosaurus. Bukan surga, mencari orang di sana sama dengan cari mati. Mungkin tak akan ketemu. Tapi wakil komandan Xavier bilang hanya Lion yang punya radio untuk panggil bantuan. Jadi mereka harus menemukannya untuk kabur. Tim terpaksa setuju. Sementara itu, Becker dan Lion bertarung mati-matian melawan dinosaurus induk. Meski tak secepat yang kecil, ia terus mengejar karena lapar usai tidur semalaman. Beruntung, mereka bersembunyi di balik pohon besar. Mendapat sedikit waktu untuk berpikir cara selamat. Becker ingat peta menunjukkan sungai di dekat situ. Jika sampai ke sana, mereka mungkin selamat. Ia melempar granat untuk mengalihkan perhatian dinosaurus. Lalu mereka lari sekuat tenaga. Mereka sampai di tebing. Sungai ada di bawah. Saat ragu-ragu, dinosaurus itu menyusul. Granat tak mempan. Becker menarik Lion lompat ke bawah. Dinosaurus ikut terjatuh karena momentum. Lion pingsan akibat benturan keras. Becker panik saat tahu dinosaurus itu bisa berenang. Cobaan berat ini terasa tak adil. Ia menyeret Lion sambil menghindari gigitan dinosaurus. Beruntung, dekat tepi sungai, seorang wanita muncul membantu. Mereka menarik Lion ke darat. Becker buru-buru melakukan pertolongan pertama, dan berhasil menyelamatkan nyawa rekannya. Wanita bernama Sofia, dari laboratorium di belakang mereka. Heran kenapa mereka di sini tanpa tahu dinosaurus. Sofia paham betul soal dinosaurus. Menyuruh mereka ke laboratoriumnya agar aman. Becker bilang timnya 7 orang, terpisah saat lawan monster, dan tak mau pergi tanpa temukan rekan lain. Sofia bilang jika anak buahnya belum seberangi sungai, pasti sudah mati. Demi selamatkan diri dan Lion, Becker setuju ke laboratorium Sofia, setidaknya untuk bertahan dan cari cara selamatkan rekan. Di seberang sungai, sisa tim burung nasar berjalan hati-hati, hindari dinosaurus lapar. Di satu sisi dinosaurus, di sisi lain prajurit. Mereka amati agar tak masuk wilayah monster. Lama-kelamaan, mereka ikut dinosaurus pemakan tumbuhan. Mereka coba capai stasiun penelitian 4 di peta. Harap Becker dan Lion, jika masih hidup, juga ke sana. Di sisi sungai ini, Sofia bawa Becker dan Lion ke markas, yaitu stasiun penelitian 4. Keduanya pegang senjata. Tetap waspada. Saat Sofia jelaskan markas secara detail, lalu Becker lihat tubuhnya aneh dan ia suntik morfin. Becker tegang tanya apa yang terjadi. Ia yakin ini laboratorium konspirasi. Ternyata Jenderal Borodin dari Rusia eksperimen akselerator untuk buat senjata. Dan ada rahasia yang Sofia sembunyikan. Borodin bunuh semua yang tahu rahasia. Hanya Sofia kabur dan bertahan. Lion berhasil hubungi markas. Becker minta Jericho evakuasi dan cari tim untuk kabur. Ia tegas minta evakuasi sebelum jam 10 karena tempat ini penuh dinosaurus hasil eksperimen Rusia di bawah Jenderal Borodin. Mereka akan bawa Sofia sebagai saksi untuk interogasi. Tapi Jericho tak percaya, anggap mereka berhalusinasi. Meski begitu, ia perintahkan intelijen selidiki Borodin. Becker yakin Sofia tahu cara dinosaurus diciptakan, habitat, dan sifatnya. Ia minta Sofia pimpin jalan cari rekan. Di sisi lain, tim 5 orang tiba di padang rumput. Cari jalan. Tiba-tiba 1 orang kena tembak. Tim siaga perang. Ternyata tim Rusia datang. Kedua belah pihak bertempur sengit.
Mereka tak sadar ada kawanan dinosaurus terbang mendekat. Becker dan 2 orang dengar tembakan. Curiga itu timnya, lalu berlari ke sana. Kedua tim bersembunyi di rumput tinggi. Saling tembak, tapi sesuatu melintas di bidikan. Menengadah, mereka lihat dinosaurus terbang dengan paruh panjang tajam. Kedua tim bersatu lawan musuh bersama. Seorang tentara Rusia perutnya robek. Langsung jadi santapan dinosaurus. Tim burung nasar mengelak untuk kabur. Tim Rusia juga lari. 1 prajurit Amerika terluka di kaki. Sedang dibalut saat tim Becker tiba. Tim bersatu kembali. Mereka tanya soal Sofia. Becker bilang ia bisa bantu dan punya tempat perlindungan sampai bantuan datang. Tapi belum sempat pergi. Kawanan dinosaurus cepat dan banyak mengepung mereka. Sofia bilang jangan gerak kalau tak mau dicabik. Tim tembak habis-habisan. Tapi amunisi habis. Kiss, yang terluka, diseret dinosaurus. Tim kejar. Kiss dibawa ke dalam hutan. Karena dinosaurus itu kecil, Kiss masih bisa usir mereka. Tapi bahaya lain mengintai. Saat dinosaurus kecil pergi, Kiss mau merokok. Tapi dinosaurus lain menyerang dari semak. Cakarnya robek perutnya. Kiss mengerang, muntah darah, dan coba tusuk leher dinosaurus itu dengan pisau untuk panggil tim. Tim tembak dan bunuh dinosaurus itu. Tapi Kiss robek parah. Organ keluar. Tak bisa gerak. Tim coba balut untuk bawa ke tempat aman. Tapi Sofia bilang dinosaurus besar akan datang. Mereka harus tinggalkan Kiss. Becker tolak tinggalkan rekan. Perintahkan tim buat tandu sederhana dan angkut Kiss. Saat malam dan hujan deras, mereka sampai di stasiun penelitian. Kiss luka parah. Kehilangan banyak darah. Untungnya mereka bawa morfin dan beri 1 dosis. Tapi Sofia diam-diam ambil dosis terakhir dan suntik ke lengannya. Becker tanya keras. Sofia, tak sepenuhnya sadar, bilang ia bisa cegah kegilaan ini. Jika Borodin tak dihentikan, tak ada yang pulang. Sofia ungkap suaminya ilmuwan nuklir. Ia paleontolog. Mereka dikirim Borodin untuk riset. Rusia tak mau lakukan eksperimen ini di tanah mereka. Saat Sofia dan suami tiba, akselerator telah diuji untuk buka lubang hitam. Bertujuan bawa tank ke Gedung Putih. Suami Sofia bilang Borodin manipulasi semua. Partikel tak bertabrakan. Beberapa lebih cepat dari cahaya. Lubang hitam terbuka. Bawa era dinosaurus. Dan mereka muncul di sini. Sadar hal ini, Borodin coba manfaatkan dinosaurus. Tapi timnya dimakan. Borodin bunuh semua yang tahu. Lalu buat akselerator baru. Sofia tahu lokasinya dan minta mereka hentikan Borodin. Malam larut. Hujan terus. Dinosaurus kepung stasiun penelitian. 1 jam lagi helikopter penyelamat tiba. Mereka jaga ketat di jendela. Tembak kepala dinosaurus yang mendekat. Tapi tembakan tarik dinosaurus Tyranno ganas. Merusak pintu utama. Wakil komandan lihat. Perintahkan tembak habis-habisan. Akhirnya pintu ditutup. Tapi Kiss diranjang. Lihat atap dan berteriak. Tim sadar dinosaurus naik ke atap. Jika atap runtuh, mereka habis. Sofia ingat ada terowongan rahasia. Becker perintahkan tim ikut Sofia. Tapi Kiss luka parah. Kiss minta ditinggal. Tapi Becker tolak. Bersikeras bawa pulang. Dinosaurus Tyranno hancurkan pintu. Tim harus masuk terowongan. Kiss mohon ditinggal. Waktu tak berpihak. Ia jadi beban dan bisa matikan semua. Owen beri Kiss rokok. Lalu terpaksa pamit. Mereka masuk terowongan tepat saat dinosaurus menerobos. Diikuti ledakan keras. Mereka nyalakan perahu, mengapung di sungai. Pagi tiba, Becker ceritakan rahasia Rusia di bawah Borodin, yang bawa dinosaurus dari zaman purba. Mereka juga tahu markas seharusnya selamatkan mereka semalam. Tapi tak ada tanda-tanda, mereka cuma pion, harus selamatkan diri sendiri. Untuk kabur, mereka harus hentikan Borodin, selamatkan hutan, sekaligus diri mereka. Tapi Eli bilang itu urusan presiden dan jenderal, bukan mereka yang kecil. Kabur adalah cara bertahan. Becker marah, bilang jenderal seperti Jericho tak bisa dipercaya. Cukup temukan markas Borodin dan lempar bom. Sofia melarang, tapi saat ditanya kenapa, ia pingsan karena kecanduan morfin. Di tepi sungai, kepala dinosaurus bergerak seperti jamur raksasa. Saat sadar, Sofia jelaskan akselerator tak stabil. Ciptakan lubang hitam seperti percikan. Ruang dan waktu menyatu dengan lubang cacing. Jika dibom, ledakan akan sebar ke seluruh dunia. Harus masuk dan matikan mesin. Itu cara teraman. Tiba-tiba, tim lihat tempat tujuan mereka dikepung dinosaurus. Becker perintahkan alihkan kapal ke tempat lain.
Belum sempat putar haluan, dinosaurus jantan yang cari keluarganya muncul dari air. Serang mereka, tim tembak habis-habisan, tubuh besarnya goyangkan kapal. Beruntung, setelah dihujani tembakan, dinosaurus amfibi itu beralih ke dinosaurus di tepi sungai. Selamatkan tim dari ancaman, tapi Logan, yang tinggalkan rekan, alami trauma. Becker tenangkan dia, tim lanjut seberangi sungai. Kalau bukan soal hidup mati, pemandangan dinosaurus ini mungkin terlihat megah. Hilang sejak lama, saat tiba di tepi, menuju markas baru Borodin. Kabut tebal kepung mereka. Mereka temukan jejak dinosaurus dan mayat berserakan. Tetap maju, tiba-tiba dinosaurus bersayap serang dari ketinggian rendah. Beberapa orang luka di kaki. Dinosaurus kecil tapi sangat cepat. Tim kewalahan, hanya coba tahan agar tak dimakan. Logan tembak leher satu dinosaurus, lalu serang yang lain dan lari ke arah lain. Memancing mereka, dinosaurus kejar dia. Logan hanya punya pistol tanpa peluru. Tempelkan senjata ke kepala dan bunuh diri sebelum dicabik. Becker tiba, lihat kejadian itu. Terpaksa pergi diam-diam agar tak tarik perhatian. Malam tiba, mereka temukan kompleks. Becker kirim koordinat ke markas. Pandu pilot cari api dan reruntuhan. Tapi Jericho perintahkan berhenti. Sebut itu target keamanan nasional. Tak boleh dirusak atau didekati. Becker pura-pura kehilangan sinyal. Perintahkan tim masuk dan hancurkan target. Tunggu helikopter bawa, kentang goreng. Jericho segera kirim helikopter dengan senjata penuh. Tunjukkan pada dinosaurus nilai jutaan tahun evolusi. Becker perintahkan Lion pasang 3 bom di sekitar target. Harus hancur lebur. Miller dan Ellie keluarkan peralatan. Xavier lindungi mereka saat Becker dan Sofia cabut sumber daya. Becker ingat komandan pertama burung nasar ditipu Jericho. Dipecat, sementara ia kehilangan tim. Dirawat di rumah sakit, dan diterpa penyesalan atas rekan yang gugur. Kini, ia lindungi tim yang tersisa dan akhiri ini. Setelah siap, mereka masuk laboratorium Borodin. Usai lumpuhkan penjaga, mereka lihat Borodin bicara dengan anak buahnya. Anggota lain jalankan tugas. Becker dan Sofia menyelinap ke pusat markas saat Borodin lengah. Mereka tangkap 2 tentara Rusia. Lumpuhkan, lalu yakinkan mereka hentikan kegilaan Borodin jika ingin pulang. Kedua tentara setuju. Tiba-tiba, dinosaurus mendekat. Lion tanya apakah mundur. Dinosaurus Tirano muncul di depan Borodin dan anak buahnya. Dalam kilatan cahaya, ia tampak menakutkan. Semua tentara siaga. Dinosaurus itu tenang, tapi lihat anaknya tergeletak. Matanya berubah. Ia mengaum. Ia serang. Telan mangsa. Pasangan dinosaurus bersatu. Hancurkan markas Borodin. Helikopter yang mau lepas landas dihantam seperti mainan. Becker, Sofia, dan Lion hindari injakan mematikan dinosaurus. Kejar Borodin masuk gedung. Borodin perintahkan anak buah aktifkan akselerator. Meski tahu akibatnya, di luar markas kacau balau. Tim Amerika bentrok lagi dengan tim Rusia. Saling tarik dan hindari cakar 2 dinosaurus. Becker dan Sofia kejar Borodin ke laboratorium pusat. Meski lumpuhkan ilmuwan, Sofia tahu akselerator sudah aktif. Harus dimatikan manual. Cabut kabel tak cukup. Di luar, hujan peluru coba bunuh 2 dinosaurus. Tapi tank hancur. Tentara Rusia kejar Lion. Ledakan besar telan keduanya. Tapi dinosaurus tak terluka. Melangkah keluar api. 2 helikopter Jericho menuju markas. Ia hubungi burung nasar. Minta jaga markas utuh. Jelas ingin ambil alih. Borodin tak sembunyi lagi. Panggil Sofia pengkhianat. Sofia tembak dia. Tapi tak bunuh. Meludahi. Serahkan ke Becker. Sofia buru-buru ke mesin. Potong kabel. Matikan program. Tapi dinosaurus makin banyak. Kepung pintu keluar. Tim lempar granat. Lari ke ruang server. Granat cuma tahan beberapa dinosaurus. Mereka terlalu banyak. Kejar tim. Borodin coba aktifkan lagi mesin. Tapi dinosaurus muncul. Habisi dia. Setelah ledakan, Sofia pimpin tim Becker lewat jalur rahasia. Dinosaurus menyerbu. Kejar dari belakang. Lion ditangkap dinosaurus. Becker coba selamatkan tapi gagal. Ia berteriak kesakitan, tapi lari demi rekan lain. Mereka panjat jalur keluar. Becker suruh tim naik duluan. Ia ambil arah lain. Tak izinkan dinosaurus bunuh lagi. Sofia, Xavier, dan Ellie keluar. Tepat saat helikopter penyelamat tiba. Melihat dinosaurus, mereka tembak. Dibantu helikopter dari atas. Tapi dinosaurus terbang datang.
Tim cuma bisa serang mati-matian demi bertahan. Di dalam, Baker lempar granat, tahan dinosaurus sebentar. Di luar, dinosaurus terlalu banyak. Prajurit Amerika dilempar dan dimakan seperti camilan malam. Xavier tebas kepala dinosaurus yang menyerang. Tinggal 3 orang. Dinosaurus kian banyak. Baker ditekan dinosaurus, tapi ia tusuk lehernya dengan pisau. Komandan perintahkan mundur dan lepas landas. Akhirnya, Baker hancur bersama markas Borodin. Dinosaurus tak lolos. Hanya 3 helikopter sempat terbang. Tinggalkan kobaran api. Keluarga dinosaurus Tirano bersatu kembali. Di helikopter, burung Nasar tahu komandan sengaja kirim mereka demi ambil teknologi Rusia untuk akhiri perang. Tapi di bawah, dinosaurus bertambah banyak. Serbu markas militer seperti migrasi.